Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Sad Az-Zari'ah, pengelompokan, kedudukan, serta pandangan ulama. Yang pertama, pengertian Sad Az-Zari'ah. Secara lugawi, Az-Zari'ah berarti al-wasilatul lati yatawassalu biha ila syai'i sawa'an kana hasian aw maknawiyan, yang artinya jalan yang membawa kepada sesuatu secara hisi atau maknawi, yaitu baik atau buruk. Arti lugawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang zari'ah, yaitu makana wasilatun wa tariqun ila syai'i, yang artinya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Sedangkan Badran di sini memberikan definisi yang netral kepada Sad Az-Zari'ah, yaitu apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Untuk menempatkannya dalam bahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata zari'ah ini didahului dengan kata sad yang artinya menutup. Maksudnya menutup di sini adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Sedangkan Wahbah Zuhaili di sini menginginkan definisi yang netral. Untuk itu ia memilih yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan bahwa Sad Az-Zari'ah adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharuman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Dalam pembahasan hukum taklifi tentang wajib telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada terlaksananya suatu perbuatan wajib yang disebut muqaddimah wajib. Dari segi bahwa ia adalah wasilah atau perantara kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut zari'ah. Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dan zari'ah. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau wasilah. Pada zari'ah ini, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Sebagaimana contohnya, kalau zina adalah perbuatan pokok dan khulwat adalah perantara, maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada terjadinya khulwat. Artinya, tanpa khulwat pun zina dapat juga terjadi, karena itu perantara. Sedangkan pada muqaddimah, hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Sebagai contoh, kalau sholat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan atau kesahan sholat itu tergantung pada pelaksana wudhu. Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara muqaddimah dan zari'ah, namun keduanya berpendapat bahwa antara muqaddimah dan zari'ah itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sebagai perantara untuk sesuatu. B. Kedudukan Sad Az-Zari'ah. Sad Az-Zari'ah ini adalah metode penetapan hukum berdasarkan pencegahan terhadap suatu perbuatan. Perbuatan tersebut awalnya boleh. Perbuatan tersebut awalnya boleh tetapi dilarang karena bisa menjadi jalan atau menyebabkan kemudaratan atau perbuatan terlarang. Kedudukannya berada dalam kelompok dalil-dalil syara yang tidak disepakati oleh seluruh ulama. Prinsip hukum ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 108 yang isinya adalah larangan mencaci sesembahan agama orang lain. Dan yang kedua dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang isinya
wanita dilarang untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Yang kedua, dasar hukum dari pemikiran ulama. Setiap perbuatan manusia dinilai dari dua sisi utama. Yang pertama sisi pendorong dan yang kedua sisi sasaran atau tujuan, natijah. Pengelompokan Sad Az-Zari'ah ini dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa hal, yaitu satu, dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Dua, dari segi tingkat kerusakannya yang ditimbulkan. Pandangan ulama, mayoritas ulama menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, sehingga mereka menerima metode ini. Madhab Malikiyah terkenal banyak menggunakan faktor maslahat dan mengadopsi metode Sad Az-Zari'ah secara luas dan hukum. Sedangkan madhab Zari'ah menolak keras metode ini karena menganggapnya sebagai ijtihad dengan mengandalkan opini atau ra'yu. Tokoh seperti Ibnu Hazm berpendapat hukum syara hanya menyangkut apa yang ditetapkan secara tekstual oleh Allah dan Rasul. Sedangkan sarana atau wasilah tidak pernah ditetapkan hukumnya oleh manusia atau nas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.